Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan juga Bunda Nori Nopitasari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bunda Nori Nopitasari, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang perkembangan anak usia dini. Ya, sebelum saya mempresentasikan makalah hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Wildani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek perkembangan anak usia dini. Baik, langsung saja ya. Nah, kita akan membahas tentang definisi aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Nah, perkembangan anak nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengelola, dan juga memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Nah, kemampuan kognitif ini berkaitan dengan perkembangan bahasa ya, baik bahasa lisan maupun juga bahasa isyarat, seperti memahami kata, mengeluarkan apa yang dia pikirkan, kemudian kemampuan logisnya, seperti memahami sebab akibat dalam suatu kejadian begitu. Nah, di sini ada tahap perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Apa itu? Nah, tahap sensori motor yaitu sejak lahir hingga sekitar 2 tahun dari masa bayi. Nah, di sini ada beberapa bagian dari organisme yang refleksif menjadi organisme yang reflektif. Yang pertama yaitu perkembangan keterampilan memecahkan masalah. Nah, bulan pertama bayi hidup adalah tahap kegiatan refleks, yaitu suatu periode di mana perilaku bayi terbatas pada latihan refleks yang dialaminya. Nah, menambah objek baru ke dalam skema reflektif dan menghantarkan refleks kepada benda nyata. Nah, ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu reaksi putaran pertama. Nah, ini di usia 1 hingga 4 bulan usia bayi. Nah, gerakan yang tidak diakibatkan oleh refleksi pertama muncul pada usia 1 hingga 4 bulan saat bayi menemukan beragam respon atau karena ada kesempatan yang dapat ia hasilkan dan kontrol. Misalnya nih, menghisap jempol, kemudian membuat suara berdenyut. Nah, seperti itu. Itu merupakan contoh refleksi pengulangan pertama. Nah, selalu berpusat pada tubuh bayi sendiri. Disebut pertama. Dan yang kedua, itu refleksi putaran kedua. Nah, itu di usia 4 hingga 8 bulan. Nah, di usia bayi ini menemukan karena ada kesempatan bahwa ia dapat membuat sesuatu yang menarik pada suatu benda di luar tubuhnya. Kalau yang tadi itu di dalam tubuhnya, kalau ini di luar tubuhnya. Misalnya nih membuat bebek karet berdencit dengan memecatnya. Nah, selanjutnya ini ada koordinasi skema kedua. Nah, dari usia 8 bulan hingga 12 bulan atau 1 tahun ya. Nah, dari yang ketiga ini, respon yang direncanakan bayi muncul antara usia ini
yaitu dalam sub tahap bayi mulai mengkoordinasikan dua atau lebih perilaku untuk mencapai benda sederhana. Contoh bayi ini mulai meletakkan mainan yang menarik di bawah bantal. Bayi mungkin akan mengangkat bantal dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk mengambil mainan tersebut. Perilaku mengangkat bantal bukan respon yang menyenangkan, bukan pula dihasilkan oleh adanya kesempatan, tetapi ini adalah bagian yang lebih luas dari koordinasi skema kedua, di mana dua respon terlebih dahulu yang tidak berhubungan, yaitu mengangkat dan mengambil, berkoordinasi sebagai maksud dan tujuan akhir. Begitu. Yang selanjutnya yaitu reaksi putaran ketiga di usia 12 bulan hingga 18 bulan. Nah, di usia ini anak itu mulai secara aktif bereksperimen dengan benda dan mencoba menemukan secara keseluruhan metode pemecahan masalah yang baru atau menghasilkan kembali hasil yang menarik gitu. Nah, selanjutnya yaitu pemecahan masalah simbolis. Ini di usia 18 bulan hingga 24 bulan. Nah, pencapaian terbesar dari tahap sensori motor muncul ketika anak mulai menginternalisasikan skema perilaku yang membentuk mental simbolis atau imajinasi mereka untuk memberikan petunjuk perbuatan di masa mendatang. Nah, sekarang bayi dapat bereksperimen seperti mental dan mungkin menunjukkan semacam insting, yaitu bagaimana memecahkan masalah. Nah, yang kedua yaitu perkembangan imitasi atau peniruan. Apa itu? Nah, di sini bayi mulai beradaptasi atau peniruan yang bermakna dan dia tertarik pada perkembangan adaptasi peniruan tersebut. Pengamatannya mengarahkannya pada keyakinan bahwa bayi tidak mampu meniru respon yang asli yang ditunjukkan oleh contoh hingga usia 8 hingga 12 bulan. Yang ketiga, perkembangan ketetapan benda. Nah, dalam perkembangan ketetapan benda ini, suatu pemikiran bahwa benda tetap ada ketika benda tersebut tidak lagi dapat terlihat untuk terdeteksi oleh indera lainnya. Nah, bayi di usia 4 hingga 8 bulan itu tidak akan mencari benda yang tersembunyi dari penglihatannya. Nah, jadi di masa 4 hingga 8 bulan itu bayi akan muncul kembali dalam ingatannya mainan yang sebagai. Nah, yang ketiga yaitu manfaat aspek kognitif. Apa saja sih manfaat aspek kognitif ini? Yang pertama yaitu memberikan wawasan dan imajinasi pada anak, ya. Yang kedua yaitu memberikan rangsangan sensorik dan juga motorik otak anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik, ya. Yang ketiga, untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan pada anak. Yang keempat, dapat mengekspresikan pikiran dan juga idenya. Yang selanjutnya yaitu dapat mengenali warna.
Yang terakhir, dapat memahami perbedaan rasa. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya mungkin terdapat salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.